Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 53 Janji Pernikahan. Tak menyangka kalau waktu begitu cepat untuknya, hingga harus melepaskan anak perempuan kesayangan Robert itu kepada pria yang akan menjadi suami Lily. Untuk Lily pun ini pertama kalinya ia melihat sang ayah dalam balutan pakaian formal, memperlihatkan betapa tampan ayahnya itu dalam usia yang tidak lagi muda. Tidak pernah aku melihat pengantin secantik dirimu, sweetheart. Tidak bahkan ibumu dulu. Kau begitu cantik, my Lilypad. Kau tumbuh dengan baik dan hebat, nak. Berbahagialah sepanjang hidupmu mulai sekarang, ucap Robert dengan mata berkaca-kaca. Lily langsung memeluk sang ayah dengan erat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, walau itu gagal. Mendengar ayahnya yang membesarkan dan selalu berjuang untuk Lily selama ini mengatakan hal tersebut, membuat gadis itu tidak bisa menahan harunya. Telah banyak yang ayahnya lakukan untuk Lily, terutama ketika Lily kehilangan keinginan untuk hidup dulu. Robert lah yang satu-satunya tidak pernah menyerah untuk terus menarik Lily dari kegelapan. Membantu dan mengurus Lily hingga gadis itu kembali berani untuk melangkah. Tanpa ayahnya, Lily tidak akan bisa apa-apa. Robert pun memeluk erat puterinya itu, seolah ia tidak rela kalau tugasnya sebagai seorang ayah telah berakhir dan akan digantikan oleh Rion. Ia masih ingin mengurus, menjaga, dan mengkhawatirkan Lily seperti biasanya. Bagi Robert, Lily tetaplah putri kecil kesayangannya, Lilypadnya yang manis dan menggemaskan. Ini hari bahagiamu, tidak sepantasnya kau menangis, kata Robert, melepaskan pelukannya dan tersenyum seraya menepuk kedua pundak Lily. Robert, benar, ini bukan perpisahan. Kau mendapatkan keluarga baru, dan kau juga tidak akan meninggalkan ayahmu. Robert, kau masih sensitif seperti dulu rupanya. Kau membuat menantuku menangis sekarang, kata Ferdinand, berdiri di samping Robert dengan senyum penuh kebahagiaan. Shut up, dude, sahut Robert yang tersenyum mendengar teman baiknya itu berusaha mencairkan suasana. Sebentar lagi acara akan dimulai, akan lebih baik untuk memperbaiki make up terlebih dahulu, kata Bianca, memberikan gestur kepada para perias untuk memperbaiki beberapa make up Lily, yang mungkin sedikit berantakan karena gadis itu menangis. Kalau begitu kami akan menunggu di sana, kata Alice yang sejak tadi juga tidak bisa menahan air mata melihat interaksi Robert dan Lily tadi. Setelah itu, mereka satu persatu pergi meninggalkan ruangan. Tersisa Robert yang menunggu di luar pintu seraya berusaha mengatur emosi dan perasaannya saat ini. Mungkin ia hanya menyayangkan karena tidak ada sosok sang istri yang ikut menyaksikan pernikahan Lily. Berharap kalau gadis itu tidak merasa kurang dalam hari bahagianya ini. Panggil Lily yang telah keluar dari ruangan bersama dua orang perias sebagai pengiring hingga ke pintu ruang acara nanti. Robert tersenyum lebar melihat puterinya. Lagi-lagi takjub betapa cantiknya Lily. Sudah siap? Tanya Robert, menekuk lengannya untuk Lily. Lily mengangguk kemudian menggamit lengan sang ayah, dan mereka mulai berjalan menuju ke ruangan. Hotel bintang 5 milik Lorenzo di San Francisco,
khusus hari ini ditutup kecuali untuk para tamu. Pernikahan yang megah dan luar biasa. Telah diumumkan hingga keluar wilayah San Francisco sejak 1 minggu lalu, membuat semua orang antusias. Namun hanya keluarga dan orang-orang penting Lorenzo serta kerabat yang dapat hadir. Tidak ingin membuat acara terlalu penuh dengan orang dan kehilangan hikmatnya. Kau gugup? Tanya Robert, walau pria itu tahu jelas jawabannya sudah pasti benar. Karena raut dan gerakan kecil yang dilakukan oleh Lily, menandakan kalau gadis itu luar biasa gugup. Iya, jawab Lily jujur. Ia meremas kecil buket bunga di tangan, berusaha untuk menenangkan diri. Aku bersamamu, jadi tenang saja. Ingatlah Rion ada di depan sana sedang menunggumu. Ucap Robert menenangkan, menatap anak perempuannya yang masih terlihat begitu gugup. Ia menepuk lembut tangan Lily yang menggamit lengan Robert, mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Tak lama Dante dan Bianca datang bersama dengan si kembar dan Lucas. Mereka mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh ketiga bocah itu nanti. Dan tentu saja antusias dan senyum lebar merekah di wajah mereka bertiga. Sampai akhirnya ketiganya melihat Lily dengan wajah takjub. Pertama kalinya untuk mereka bertiga melihat seorang pengantin secara langsung. Mom, panggil Lucas malu-malu, memegang sedikit gaun Lily. Yes, dear. Sahut Lily, tersenyum menatap ke arah sang bocah. Senang ketika melihat betapa manisnya bocah kesayangan Lily itu dengan jas putihnya. Membuat Lucas begitu menggemaskan. Mom cantik sekali hari ini, puji Lucas dengan rona di wajahnya. Mendengar dan melihat gelagat dari Lucas tersebut, sontak semua orang tersenyum lebar. Tak menyangka kalau bocah itu dapat memuji perempuan yang telah menjadi ibu sambungnya tersebut. Terima kasih, kau juga begitu tampan dan gagah. Lily memuji balik hingga bisa terlihat raut bahagia di wajah Lucas. Arabella dan Arthur pun tak luput memberikan pujian mereka berdua. Memang ekspresi sama bahagianya dengan Lucas. Mereka berdua yang paling antusias untuk mengiringi langkah Lily dengan kelopak bunga. Mereka menunggu beberapa saat sampai akhirnya pintu terbuka. Dan terdengar iringan musik pernikahan mengalun memenuhi ruangan. Lily dapat melihat ruangan penuh dengan orang yang kini semua menatap ke arahnya. Gugup kembali ia rasakan, hingga ia meremas lengan sang ayah. Lucas, Arabella, dan Arthur berjalan lebih dulu di depan. Mereka bertiga memamerkan senyum paling indah mereka, seraya menebarkan kelopak bunga dari keranjang kecil yang mereka bawa. Tak ada ketakutan atau gugup pada ketiga bocah itu, justru antusias setiap langkah menuju ke depan sana. Dan di saat itulah Lily dapat melihat Rion. Pria itu berdiri di sana dengan senyum luar biasa indah, mengenakan jas putih dan rambut rapih. Pria itu tampak gagah di depan sana, menunggu Lily untuk datang kepadanya. Hingga Lily ikut merekahkan senyum saat ia mendapati beberapa kali Rion mengusap matanya. Menandakan kalau pria itu menangis ketika melihat Lily, namun segera senyum selalu terpasang kembali di wajah Rion. Semakin dekat Lily dengan Rion, semakin menghilang pula rasa gugupnya. Seolah melihat Rion berdiri di depan sana dan menunggu Lily. Membuat semua kekhawatiran gadis itu seakan tidak pernah ada.
Ia begitu tenang ketika berjalan, fokus akan sosok Rion hingga melupakan semua tatapan dari kanan dan kiri gadis itu. Sampai akhirnya Lily berada di depan Rion dan pandangan mereka bertemu, mengingatkan mereka bagaimana awal pertemuan keduanya hingga berakhir di depan altar. Dante yang masuk ke ruang tunggu Rion sebagai pengantin pria terkejut ketika mendapati teman baiknya itu justru jalan mondar-mandir. Dante pikir ia akan mendapati Rion duduk diam, tenang, sambil menunggu acara akan dimulai. "Ada apa? Jangan bilang kalau kau gugup," tanya Dante dengan senyum lebar di wajah. Pria mana yang tidak gugup di hari pernikahannya? Tukas Rion, menatap teman baiknya dalam balutan jas hitam tersebut dengan pandangan protes. "Bagaimana bisa kau gugup padahal ini bukan pernikahan pertamamu dan juga Lily sudah menjadi istrimu sejak 2 bulan lalu?" kata Dante mengejek Rion yang biasanya terlihat selalu penuh percaya diri selama ini. Justru berkebalikan di hari bahagianya. "Diam kau, nanti kau akan merasakan apa yang kurasakan," sahut Rion. Tak lama salah satu orang yang mengurus acara hari ini datang ke ruangan Rion dan mengatakan kalau acara akan dimulai. Hal itu pun membuat Rion semakin gugup, tidak pernah ia merasakan segugup ini seumur hidupnya. Dante benar dengan mengatakan kalau ini bukan pertama kalinya Rion menikah. Dan Lee juga sudah menjadi istrinya sejak 2 bulan lalu secara negara. Tapi tetap saja, bagi Rion pernikahannya dengan orang yang begitu ia cintai adalah hal pertama dalam hidupnya. Di mana kini ia akan merekahkan senyum, tidak seperti pernikahan pertamanya. Rion dan Dante berjalan menuju ke tempat acara. Mereka bisa mendengar berbagai suara dari para tamu yang mengobrol. Tentu sebagian besar adalah membicarakan tentang pernikahan Rion ini. "Aku akan ke tempat Bianca dan para anak-anak. Pastikan tidak terlalu gugup sampai kau salah menjawab ikrar pernikahan," goda Dante, berlari kecil sebelum Rion mengamuk duluan. Musik lembut mulai mengalun memenuhi ruangan, membuat Rion harus mengambil napas panjang berkali-kali untuk menenangkan diri. Rion yang telah berdiri di depan pendeta, terus menatap ke arah pintu di depan sana yang masih tertutup. Jantung Rion berdetak kencang ketika membayangkan perempuan yang berhasil mengambil hati Rion akan muncul dan berjalan dari pintu itu menuju ke arah dirinya. Hingga alunan musik berubah, mars pernikahan dengan komposisi berbeda memenuhi ruangan. Seketika suasana terasa begitu indah, lembut, romantis, dan sakral di saat yang bersamaan. Ia dapat melihat kedua orang tua dan sanak keluarganya duduk di barisan depan. Tersenyum ke arah Rion untuk memberikan semangat mental untuk pria tersebut. Rion berdiri tegap, menunggu sang mempelai wanita datang. Semua orang berdiri dan melihat ke arah pintu. Tak sabar untuk melihat perempuan yang mampu mencairkan dinginnya seorang pimpinan Lorenzo yang mereka kenal. Dan saat itulah, napas Rion seakan terhenti ketika pintu dibuka. Lily berjalan masuk dengan Robert di sampingnya. Semua mata terpesona melihat gadis itu. Seakan tersihir, setiap mata enggan mengalihkan pandangan dari pengantin wanita. Tak terkecuali Rion, yang tak melepas pandangannya sedikit pun dari Lily. Merekahkan senyum terbaik untuk gadis itu. Arthur dan Arabella berjalan lebih dahulu seraya menyebarkan kelopak bunga dari keranjang kecil yang mereka bawa.
Senyum lebar tergambar jelas di wajah mereka berdua, antusias mengiringi jalan Lily. Ditambah dengan Lukas yang menyusul di belakang mereka berdua, berjalan dengan senyum yang sama antusiasnya. Seraya menyebarkan kelopak bunga di sepanjang karpet merah. Pemandangan yang sangat mencuri hati semua orang di sana. Terlihat jelas pula Dante dan Bianca yang berjalan di belakang Lily, memerhatikan sepasang pengantin tersebut dan juga para bocah. Jantung Rion berdetak luar biasa kencang ketika melihat betapa cantiknya Lily, dengan gaun pengantin yang melekuk indah di tubuh rampingnya. Membuat gadis itu benar-benar seperti bunga lilinan suci dan polos. Rion berterima kasih dalam hati kepada Bianca karena memaksa untuk merahasiakan gaun pengantin yang akan dipakai oleh Lily. Karena itu Rion benar-benar terhipnotis untuk terus mengagumi kecantikan gadis yang sedang berjalan ke arahnya itu. Tanpa sadar mata Rion berkaca-kaca, hingga ia harus menyeka air mata yang berhasil lolos dari sudut matanya. Tidak pernah ia merasa sebahagia ini dalam hidupnya, melihat gadis yang ia cintai berjalan ke arahnya, dengan gaun pengantin yang membuat gadis itu menjadi perempuan tercantik. Dante, Bianca dan ketiga bocah itu berjalan menuju ke tempat duduk mereka, menyaksikan Rion dan Lily yang akan mengikat janji pernikahan mereka berdua di hadapan Tuhan. Rion, panggil Robert ketika ia dan Lily sudah ada di depan Rion. Ya, sahut Rion lembut. Aku serahkan puteri kesayanganku padamu. Tolong jaga dia dengan baik, dan jangan sampai membuatnya menangis. Bahagiakan Lily lebih dari yang aku bisa lakukan hingga detik ini, kata Robert seraya menyerahkan tangan Lily yang pria itu pegang kepada Rion. Senyum Rion merekah indah, mengangguk dan berkata, "I will." Setelah mendengar itu, Robert berjalan ke tempat duduknya di samping Ferdinand dan Alice. Bersamaan dengan semua orang duduk untuk mendengarkan ikrar pernikahan yang akan berlangsung. "You look so beautiful in that dress, love. You so beautiful today," bisik Rion pada Lily. Lily yang mendengar hal itu justru hanya menutupi setengah wajahnya dengan bunga di tangan. Selain karena ia masih gugup, Lily juga benar-benar kewalahan dengan perasaan bahagia hari ini. Terutama sejak ia melihat Rion, ditambah mendengar pujian dari pria itu, sudah cukup membuat Lily salah tingkah. Rion dan Lily kini mendengarkan pendeta di depannya. Tak jarang mereka saling melirik untuk melihat ekspresi masing-masing untuk mengonfirmasi perasaan yang mereka rasakan. Sampai di mana ikrar pernikahan diucapkan. Baik Rion dan Lily tak melepaskan pandangan mereka satu sama lain ketika mengucapkan ikrar pernikahan tersebut. Keduanya seolah hanyut dalam suasana. Bahkan ketika mereka bertukar cincin untuk dipasangkan di jari manis keduanya. Hingga sampai di mana pengantin pria berhak mencium pengantin wanita. "Tutup matamu, love," ucap Rion yang telah mendekatkan wajahnya, melingkarkan satu tangan di pinggang gadis itu dan tangan lain di sisi kepala Lily. Lily menuruti ucapan Rion, ia menutup mata, sampai akhirnya Lily bisa merasakan bibir ranumnya diklaim oleh Rion. Begitu lembut dan jauh dari kata nafsu ketika Rion mencium gadis itu saat ini. Yang Lily rasakan hanyalah afeksi sayang yang luar biasa tulus dari Rion.
Sorak-sorai terdengar memenuhi ruangan, menandakan kalau Rion dan Lily telah resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak ada lagi yang dapat bisa memisahkan mereka berdua kecuali kematian. Mom, Dad. Teriak Lukas yang berlari dari tempatnya duduk dengan senyum lebar. Rion yang melihat anaknya berlari ke arah mereka berdua, langsung Rion raih kemudian menggendongnya. Dad, Lily sudah menjadi ibu Lukas, kan? Tanya Lukas luar biasa antusias. Karena bocah itu tahunya kalau Lily menjadi ibu sang bocah, maka Lily harus menikah seperti ini dulu. Ia tidak mengerti tentang status Lily yang telah menjadi ibu sambung Lukas sejak 2 bulan lalu. Walau bocah itu telah memanggil Lily dengan sebutan ibu sejak Rion melamar Lily di kamar waktu itu. Iya, Lily sudah resmi menjadi ibu Lukas. Jadi Lukas jangan sedih lagi kalau ada yang bilang kalau Lukas tidak punya ibu. Jawab Rion, ikut senang. Ketika melihat kalau bukan Rion saja yang bahagia dengan pernikahan ini, tapi juga anak laki-lakinya. Bersambung.